Halo Rebaners, balik lagi bersama kita, rekan Goblox yang mau merelakan dirinya untuk jual-jualin ayam tetangga biar bisa beli mikrofon baru ya, biar bisa buat review film selanjutnya. Ya, yang selanjutnya ini kita bakalan review film yang berjudul Love Lesson. Dikarenakan karakter utamanya yang mengganggu banget konsentrasi saya ketika menontonnya, jadi ya saya pribadi merasa film ini worth atau layaklah untuk diceritakan. Nah, biar nggak panjang-panjang, tanpa basa-basa ria, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang bermain piano. Gadis ini bernama Hiso. Diceritakan juga di sini si Hiso ini, dia adalah seorang komposer atau seorang pencipta lagu yang juga pemilik sebuah studio rekaman bernama Fake Studio. Kemudian cerita langsung berpindah di sebuah klub malam. Terlihat Hiso yang bersama dengan rekan-rekan kerjanya sedang berajib-ajib ria di sana. Kemudian ada seorang laki-laki tampan berkemeja putih yang juga teman sekantor Hiso bernama Junho yang tampak sangat tertarik kepada Hiso. Lah, sama om, saya juga tertarik lah sama Hiso ini. Ya, si Junho ini terlihat terus-terusan menggoda si Hiso dengan kalimat-kalimat berbahasa Korea Selatan. Dan selagi pesta berlangsung, si Hiso yang merasa sudah tidak tahan dengan keramaian di sana, terlihat sangat tertekan, kemudian dia pergi begitu saja. Sontak, hal itu membuat rekan-rekan kerjanya di sana kesal, karena menganggap si Hiso ini tidak menghargai mereka. Lalu, Junho dengan mode buayanya ternyata malah mengejar Hiso hingga sampai di sebuah apartemen. Tanpa berpikir lama, Junho menarik tangan kiri Hiso dan kemudian memasukkannya ke dalam lift. Junho selincah ninja langsung menyandarkan tubuh Hiso dan menciumi bibirnya, lehernya, bawahnya, ya juga sebelah-sebelahnya. Hiso yang terlihat masih sibuk disosor di dalam lift, di saat yang bersamaan secara perlahan pintu lift terbuka. Dan tepat di depan pintu lift, ada seorang anak muda yang sedang berdiri dan akan masuk juga ke dalam lift. Anak itu sontak terkejut dan membeku melihat Hiso dan Junho yang sedang pemanasan. Namun si Hiso sadar saat anak itu sedang melihat mereka. Namun seakan tidak peduli, si Hiso tetap melanjutkan pemanasannya dengan penuh gairah sembari menatap balik ke anak itu. Oh ya, anak ini bernama Sungho, seorang mahasiswa jurusan seni lukis. Dan pada saat itu juga si Sungho hanya membeku sampai pintu lift tertutup kembali dan tidak jadi untuk masuk lift. Cerita berpindah di keesokan harinya. Telepon bergetar. Hiso bangun dari tidurnya, sedangkan Junho masih terbaring di atas ranjang dengan muka yang menyebalkan. Lalu Hiso bergegas pergi ke studio. Di sana dia menemui seorang pria tambun dan menanyakan bagaimana pekerjaan di sana. Dikarenakan sudah ditagih oleh manajemen terkait lagu baru yang belum dirilis. Oleh karena hal itu, hal ini membuat Hiso kemudian pergi lagi dari studionya untuk mendinginkan kepala dan mencari ide untuk membuat lagu barunya. Hingga tiba malam hari, Hiso kembali pulang ke apartemennya. Dan saat memasuki lift, dia bertemu lagi dengan Sungho, si anak muda yang dia lihat kemarin waktu adegan pemanasan. Nah, di sini Sungho terlihat tampak canggung malu-malu. Namun berbeda dengan Hiso yang justru malah memandangi leher dan punggung Sungho dengan tatapan ingin menerkamnya dari belakang. Lalu cerita kemudian berpindah di keesokan harinya. Hiso balik lagi ke studio untuk bertanya tentang perkembangan proyek selanjutnya. Namun ternyata masih ada satu masalah lagi terkait penyanyi mereka yang bernama Jessica. Si Jessica ini suaranya benar-benar mengandung unsur untuk mencaci maki dan mengata-ngatai. Karena itu, Hiso meminta untuk menggantinya, tapi hal itu ditolak oleh si pria tambun yang ada di sana. Si tambun berkata bahwa penyanyi itu disewa dengan harga yang relatif murah. Dikarenakan keuangan perusahaan yang memang sedang memburuk, maka mereka tidak bisa mengganti penyanyinya karena biayanya nanti akan semakin membengkak. Hal ini membuat Hiso menjadi semakin pusing. Karena itu dia pergi untuk minum-minum di sebuah bar. Dan tanpa disengaja,
ternyata di sana sudah ada si Junho yang lalu semena-mena menarik tangan Hiso dan diajak untuk mengendarai mobil ke sebuah kolong jembatan yang remang-remang untuk memompa ban serep. Nah, karena moodnya Hiso yang jelek, lalu dia menolak dan meninggalkan si Junho yang kemudian turun dari mobil. Lalu Hiso pergi begitu saja tanpa berpamitan kepada Junho yang masih dalam kondisi ketersangean. Kemudian cerita berpindah pada si Sungho yang sedang bersama dengan teman-temannya. Tepatnya temannya aja sih ya, yang bernama Bumso, bukan teman-temannya. Mereka sedang bermain basket pada saat mereka beristirahat sambil minum air larutan cap kuda. Di saat yang sama juga terlihat seorang wanita cantik yang melewati mereka berdua. Sontak, hal itu membuat mata mereka autofokus. Dan si Bumso ini dengan jiwa pramukanya yang tinggi langsung berinisiatif untuk mengajak si Sungho mengikuti wanita tersebut. Kemudian Sungho ingat bahwa wanita yang dikejarnya itu adalah si Hiso yang pernah dilihatnya tempo hari di lift. Sampailah mereka di sebuah gedung yang ternyata di sana sedang diselenggarakan acara mengenai pelatihan bermain piano. Diperlihatkan juga di sana si Hiso sebagai narasumbernya. Lalu Sungho dan Bumso ini ikut masuk dan duduk manis. Tapi bukannya mendengarkan acara pelatihan tersebut, Sungho malah membayangkan dirinya sedang mengecor portal bersama si Mbak Hiso. Hal itu membuat si Sungho gerah dan pergi ke toilet untuk menenangkan pikirannya. Selang beberapa saat, kemudian Bumso datang dan memberitahu bahwa acara sudah usai. Tapi Bumso tidak kehilangan akal. Dia lalu meminta nomor HP si Hiso dan kemudian Sungho yang juga berada di sana ikutan kebagian dong nomor HP-nya Mbak Hiso. Kemudian tanpa lama-lama Sungho mencoba memberanikan diri untuk menghubungi Mbak Hiso dengan alasan ingin bertemu untuk ikut les privat piano. Dan hal itu diiyakan oleh Mbak Hiso. Sampainya di apartemen si Mbak Hiso, Sungho lalu diajari les bermain piano. Namun beberapa waktu berselang, Mbak Hiso tiba-tiba meraih tangan Sungho yang lalu meletakkannya tepat di atas sebuah bukit ber-BH. Karena otaknya merasa kepanasan, si Sungho ini justru malah kabur. Bukannya mengejak si Hiso untuk mengecor pondasi kelurahan. Dan sepulangnya Sungho dari sana, Hiso mendadak mendapatkan inspirasi lagu yang akan ditulisnya. Di saat yang sama, Sungho sedang membayangkan Hiso di kamarnya sambil memainkan batang korek apinya. Dan di keesokan harinya, Sungho sudah menunggu Hiso di depan apartemennya. Karena sudah tidak tahan, Sungho langsung menyergap Hiso dari belakang dan mengangkatnya ke atas sofa sambil menyosor bibir si Hiso. Tapi Hiso malah mendorong si Sungho dari atas sofa dan berkata, "Kenapa kau sangat bergairah?" Dan Sungho menjawab, "Aku bergairah sudah sejak SD, Mbak Hiso." Dan bukannya mendapat jatah, Sungho malah harus melihat Hiso makan es krim dengan penuh gairah. Lalu Hiso mengambil minuman kaleng di kulkas. Tapi Sungho mencoba menyerang Hiso lagi dari belakang. Kemudian si Hiso merebahkan badan Sungho di meja dan mulai melendingkan bibirnya lagi. Lalu Hiso berkata, "Cara ciumanmu sudah semakin baik." Keesokan harinya, Sungho dijemput oleh Hiso dengan mobilnya menuju ke pameran lukisan. Saat di sana, Sungho memeluk Hiso karena dia tahu kode dari Sungho. Hiso tiba-tiba menarik Sungho ke arah perpustakaan dan lalu terjadilah adegan menanam biji bunga matahari dengan gaya bersembunyi di antara rak buku. Setelah puas menanam biji, mereka kemudian kembali ke apartemen Hiso. Dan pada saat itu juga, Hiso tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat lagu lagi. Dan Sungho diperlihatkan sedang melukis Hiso dari belakang. Lalu setelah itu mereka lanjut menanam biji jagung sampai panen. Karena keseruan menanam jagung bersama Sungho itu, Hiso berhasil membuat lagunya dengan sangat nice. Tapi di sini Junho tampak tidak suka dengan hubungan Hiso dan Sungho. Di tempat lain diperlihatkan Sungho sedang dicari oleh pacarnya yang tampak khawatir karena Sungho sangat jarang masuk kuliah. Dan pacar Sungho juga bertanya tentang hubungan mereka yang semakin merenggang.
Ternyata, pada saat yang sama Hiso sedang melihat mereka dari mobil. Dan karena cemburu, Hiso kemudian pergi dari sana. Lalu pada malam harinya, mantan pacar Hiso sudah menunggu di depan apartemen Hiso dalam keadaan mabuk berat. Tanpa peringatan apapun, mantan pacar Hiso langsung menyosor Hiso dengan kekuatan tidak setengah-setengah. Namun, secara kebetulan juga, Sungho yang datang ke apartemennya Hiso malah melihat Hiso yang sedang dalam keadaan dibantai habis-habisan oleh mantan pacarnya tersebut. Kemudian Sungho langsung pergi dari sana dengan perasaan terbakar cemburu karena merasa gagal untuk menanam kentang bersama. Di keesokan harinya, Hiso datang ke kantornya, tapi dia malah mendapatkan berita buruk bahwasannya ada masalah mengenai musik yang dia garap. Dia masih kekurangan satu instrumen musik lagi. Tapi dia malah jadi tidak bisa fokus saat mengingat bahwa Sungho pernah melihat Hiso yang sedang menanam kacang dengan mantan pacarnya. Setelah itu Hiso berusaha mencari Sungho ke sana kemari dan tidak ketemu. Dia juga mencoba untuk mengirimkan pesan WhatsApp, tapi Sungho tak kunjung muncul juga. Besoknya lagi saat Hiso di kantor, dia ditegur oleh manajernya agar bisa segera menyelesaikan instrumen terakhirnya itu. Hiso merasa belum bisa, karena kehabisan ide, dan dia meminta waktu tenggang 1 minggu untuk segera menyelesaikannya. Dan saat pulang ke apartemennya, si Hiso terlihat sedang berusaha menyelesaikan lagunya itu, sembari mengingat-ingat saat-saat kebersamaannya dengan si Sungho. Dan tanpa diduga-duga, Sungho tiba-tiba datang begitu saja, dan dia mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dan diakhiri dengan adegan menanam kedelai hitam pilihan. Di keesokan harinya, Hiso terlihat pergi keluar kota dalam waktu yang lumayan lama untuk tujuan bisa menyelesaikan lagu terakhirnya itu. Di sisi lain, diperlihatkan juga si Sungho yang berhari-hari mencoba untuk menghubungi Hiso, namun dia tidak pernah mendapatkan kabar balasan. Lalu cerita berganti saat hari di mana Hiso telah berhasil menyelesaikan lagunya yang ternyata mendapatkan apresiasi besar dari pasar. Dan setelah mengurus segala urusannya di kantor, Hiso kemudian pergi untuk mencari Sungho di kampusnya. Namun saat sampainya dia di sana, tiba-tiba dia melihat Sungho yang terlihat sudah kembali mesra bersama dengan pacarnya. Di sini Hiso mengurungkan niatnya untuk menemui Sungho dan memutuskan agar tidak saling mengganggu dan bertemu lagi. Kemudian film tamat. Selesai. Kesimpulan di film ini, menurut saya pribadi sih ini sangat menarik ya. Adegan pemanasannya. Buat kalian yang penasaran banget, nonton langsung aja filmnya. Seru banget kok. Karena itu memanaskan jiwa saya pribadi ya. Saya merasa kepanasan nonton film ini. Akhirnya saya nyalakan kipas angin dan kemudian saya mulai sedikit merasa agak lega. Karena dari awal nonton itu filmnya bikin saya wah gitu itu kesimpulannya.